Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Sahibul Bait atau yang punya wilayah RT 05, Bapak RT Gunawan beserta seluruh jajaran staf pengurus RT 05. Yang saya hormati seluruh warga RT 05. Yang saya hormati Ketua Jamaah Lailatul Istimewa Bapak RT Hamzah. Yang saya hormati Pembina Jamaah Lailatul Istimewa Bapak Ustadz Ibnu. Yang saya hormati orang tua kita, guru kita bersama Bapak Kiai Haji Mudi. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan serta umur panjang dan berkah barokah. Yang saya hormati Bapak Amil Grand Mutiara Gading, Bapak Amil Cecep. Yang saya hormati para tokoh, para kiai, para ustadz perumahan Grand Mutiara Gading, Bapak Ustadz Yaki, Bapak Ustadz Fatun, dan juga Bapak Ustadz Ade Kosasi, dan juga para ustadz yang lain.
Yang saya hormati seluruh ketua RT serta pengurus. Mari kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka rutinan Jamiyah Lailatul Istimak, yang mana pada malam hari ini kami beserta pengurus Jamiyah Lailatul Istimak mohon izin bertempat di RT 05, dan barangkali dari RT 05 kami segenap pengurus serta jamaah memohon maaf apabila kehadiran kami agak sedikit mengganggu aktivitas di wilayah RT 05. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya semua. Mudah-mudahan langkah kaki kita di sini menjadi dasar untuk diakui menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan sawatul husna di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Setiap bulan sekali kita berkeliling dari RT ke RT ke rumah dan masyarakat, yang mana intinya untuk menjadi saling silaturahim agar saling kenal di semua wilayah perumahan dan masyarakat. Mungkin yang belum kenal atau belum memahami atau belum tahu bahwa kami di sini memperkuat saling silaturahim di masing-masing RT. Baik, untuk susunan acara pada malam hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari tuan rumah yang karena Bapak RT alhamdulillah sih udah beliau masuk ke malam, mohon kesediaannya kepada Bapak Ketua DKR Masjid Baitur Rahman Bapak Ustadz Ade Kosasi. Yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua Jamiyah Lailatul Istimak yaitu Bapak RT Hamzah. Yang keempat yaitu pembacaan tawasul yang nanti akan disampaikan atau akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Kusuma. Yang kelima pembacaan Yasin yang akan dipimpin oleh Bapak Amin Joseph. Yang keenam yaitu pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Mudi. Yang ketujuh ada sedikit tausiah dari Bapak Ustadz Ibnu. Yang kedelapan yaitu pembacaan doa penutup. Mohon kesediaannya nanti untuk dipimpin oleh Bapak Ustadz Zakiadi. Baik, untuk mempersingkat waktu karena malam hari ini malam Senin, biasanya kami malam Ahad, tetapi karena di perumahan Grand Mutiara Gading ini ada event 17-an malam Minggu kemarin, atau kita sudah kick off untuk kegiatan Porwe, makanya malam hari ini kita laksanakan di malam Senin. Jadi dan memberikan keberkahan ila hadratin Nabi Muhammad ala hadirnya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, yang berikutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan dari tuan rumah yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Ustadz Ade Kosasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Pertama-tama minta panjat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka silaturahmi dan juga acara rutinitas Lailatul Ijtima. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan ke junjungan alam Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Mufti, yang terhormat, yang saya hormati Pembina Lailatul Ijtima yaitu Ustaz Ibnu Mansur beserta pengurusnya, yang saya hormati Ketua RT 05 RW 12 beserta pengurusnya, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta pengurusnya, dan yang saya hormati Amil Perumahan dan Mudra Gadi yaitu Ustadz Cecep Nugroho, yang saya hormati para ketua RT seluruh dan Mudra Gadi, dan yang saya hormati juga para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan saya hormati seluruh warga, wabil khusus warga RT 05 RW 12 yang mohon maaf jika bisa saya sebutkan satu persatu namanya, akan tapi tidak menggunakan hormat dan tadi saya kepada bapak-bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, sebelum membaca tawasul suratul yasin dan zikir tahlil, maka kita bersama-sama istighfar dan bersyahadat terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan membaca istighfar dan bersyahadat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa sallallahu wa rahim. Astaghfirullahaladzim wa sallallahu Astaghfirullahaladzim wa as'aluhu at-taubata wal maghfirata wal hidayata lana innahu tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'i urusan dunia maupun urusan akhirat dijauhkan dari mara bahaya atau musibah yang lainnya, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa likulli nadina salihah wa ila hadratihi wa syafa'ati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidu lillahi lahu wal fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita lanjut ke
kepada pembacaan Yasin. Maka mohon doanya pembacaan suratul Fatihah khususan kepada istrinya Bapak Haji Muhdi yang saat ini lagi sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya. Dan umumnya kepada keluarga kita mungkin saat ini yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allahumma Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya al-azqani fahum muqmahun وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويكون لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدد النجوم القدير ليس ينبغي أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسؤول وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسعة ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعلمون من الخلق فلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وأذللنا لهم فمنها يركبون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصرون فلا يزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Aqbalu bukti fa'lam annahu la ilaha illallah hayyul mawjud la ilaha illallah hayyul ma'bud la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Baik, untuk acara yang selanjutnya yang ketujuh yaitu tausiah, sedikit tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ibnu Mansur. Kepada beliaunya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadaratil kiram, para alim ulama, para asatid, wabil khusus Bapak Kiai Haji Muhdi, wabil khusus Ketua Jamaah Lailatul Istimewa Bapak Ustadz Hamzah, Bapak Mudasir, wabil khusus Tuan Rumah Sohibul Bait RT 5 dan Ketua DKM Baitur Rahmat Ustadz Adi Kosasi serta jamaah Lailatul Istimewa dan seluruh warga RT 5 yang saya hormati. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim bersama di RT 5 ini dalam rangka zikrillah wa ta'lim yang insyaallah semua ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya termasuk kita semua yang insyaallah senantiasa istiqomah menjawab kita selalu belajar mengamalkan daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita malam hari ini di bulan ini masih tetap kita belajar istiqomah mendawamah untuk melaksanakan pertemuan zikrullah ini dalam rangka takarrub ilallah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin sekalian yang berbahagia, saya nggak panjang lebar di sini, hanya ada satu hadis ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak. Di sini ada pesan yaitu yang dari baginda Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. La tazulu qadama 'abdin, tidak akan beranjak kaki seorang hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yus'alu an arba'in, sampai ditanya 4 pertanyaan. Jadi nanti kita pasti semuanya akan berkumpul di padang mahsyar, nanti akan ditanya dengan 4 pertanyaan yang memang nantinya harus dipertanggungjawabkan oleh kita semuanya, mau ataupun tidak, sadar ataupun tidak. Pada akhirnya manusia semua itu jauh kepada Allah kita akan kembali dan kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 pertanyaan tersebut? Yang pertama yaitu an umrihi fima afnahu, yaitu tentang masalah umurnya, untuk apa digunakan selama hidup di dunia ini. Sisa umur kita semenjak kita balik, akhir balik sampai ketika sampai sakaratul maut menghampiri kita, apa yang kita perbuat selama ini. Ini umur kita yang akan dipertanggungjawabkan. Apakah kita memperbanyak kemaksiatan atau kita memperbanyak ketaatan kita kepada Allah? Mungkin di masa remaja dulu kita barangkali masih suka lupa, sehingga kita pernah berbuat dalam satu kemaksiatan atau pengingkaran kepada Allah. Namun sekarang jika kita mulai sadar, insya Allah semua itu akan bisa terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaksiatan kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita dengan sosial kita, kemasyarakatan kita, kehidupan dalam bermasyarakat di sini. Apakah kita juga pernah menyakiti hati orang atau kita pernah menzalimi orang? Itu juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Maka dari itu senang-senanglah kita, yaitu untuk saling bermaaf-maafan. Kenapa? Karena insya Allah hakul adam ini jika kita sudah laksanakan, maka di hadapan Allah kita pun akan tidak punya suatu beban kepada manusia itu. Yang kedua, wa'an jasadihi fima ablahu. Yang kedua adalah
yang akan dipertanyakan jasad kita ini digunakan untuk apa. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mata, kita punya hidung, kita punya telinga, untuk digunakan untuk apa selama kita hidup di dunia? Apakah telinga kita hanya digunakan untuk kemaksiatan, atau kita hanya untuk mendengarkan riba, atau kita hanya untuk mendengarkan sesuatu hal yang kurang manfaat? Itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lalu mata kita, apakah mata kita hanya senantiasa untuk kita gunakan untuk kemaksiatan, hanya melihat sesuatu hal-hal yang kadang-kadang yang berkaitan dengan memuaskan nafsu kita, atau justru mata kita gunakan untuk bagaimana lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu bertadabbur yang menimbulkan hati ini semakin ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah dari anggota-anggota tubuh. Tentu kita sendiri yang tahu apa yang selama ini yang kita gunakan, apa yang selama ini kita perbuat. Kita punya telinga, punya mata, punya mulut, punya kaki, punya tangan. Apa yang kita gunakan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an ilmihi ma amila fihi, yaitu kita punya ilmu. Apakah kita sudah mengamalkan ilmu itu? Nah, ini yang kebanyakan manusia terkadang dia punya ilmu, tetapi tidak sanggup mengamalkannya. Dia tidak mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Orang terkadang, mohon maaf, konsep-konsep dalam Islam itu begitu banyak ajarannya. Dia hanya bisa menyampaikan, dia hanya bisa bersuap-suap, tetapi untuk mengamalkan di dalam kehidupannya dia masih belum sanggup. Ini yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mengajarkan orang, mengajak satu kebaikan, tetapi diri kita sendiri tidak sanggup untuk melaksanakan kebaikan itu. Ini nanti yang bagaimana kita ketika di hadapan Allah nanti. Orang mengajarkan konsep hidup sederhana, tetapi terkadang kita sendiri lihat bagaimana dia berbicara kayak demikian, tetapi dalam pengaplikasiannya dia sangat berat, dia masih butuh daripada pengakuan manusia. Ini yang masih banyak yang dilakukan, ternyata berat. Kita mempunyai 1000 ilmu, tetapi tidak satu pun yang kita amalkan. Itu laksana pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Artinya itu tidak ada gunanya di kehidupan. Justru akan menjadi satu beban besok di akhirat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dan yang keempat adalah wa'an malihi min aina tasabu wa fima anfaqtu. Yang keempat itu hartanya yang akan ditanyakan oleh Allah. Dari mana kamu dapatkan dan kemana engkau belanjakan, kemana engkau nafkahkan. Ini yang kadang-kadang yang sering haru kepada manusia. Terkadang demi untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan dunia, terkadang kita sampai melenceng caranya. Lalu kemana digunakan di situ? Itu pun akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kemana saja digunakan ketika kita diberikan rezeki oleh Allah SWT? Apakah kita digunakan untuk ketaatan kita kepada Allah, atau justru harta itu adalah digunakan untuk memuaskan nafsu kita? Nanti besok akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang berbahagia, itu adalah yang perlu kita renungi di dalam kehidupan kita. Ayo kita renungi di dalam kehidupan kita, jangan sampai nanti kita akan menyesal di kemudian hari. Insya Allah jika kita sudah bisa merenungkan dan kita belajar untuk mengamalkan, insya Allah kita termasuk orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat kelak nanti. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita insya Allah tetap berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja barangkali yang kurang lebih saya sampaikan.
Yang pertama diingat, yaitu itu ada 4 pertanyaan nanti yang akan diminta pertanggungjawaban. Yang pertama adalah tentang masalah umur kita digunakan untuk apa. Yang kedua, jasad kita digunakan untuk apa. Kemudian ilmu kita sudah diamalkan apa belum. Yang keempat adalah harta kita, dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Insya Allah jika itu kita sesuai dengan aturan Allah, maka kita orang yang akan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Mungkin ini saja barangkali dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada besar-besarnya apabila kedatangan kami atau kegiatan kami ini kurang berkenan, dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo,